Oke cuy, selamat pagi, siang, sore, malam. Dan selamat malam, jumpa lagi di channel gue, Panji Muhammad. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kita vlog di malam hari lagi cuy. Ketemu malam lagi nih. Ya nggak? Emang kalau malam tuh nggak panas. Makanya gue, soalnya kalau siang ya sibuk kerja. Oke cuy, gimana suara mic gue? Mic gue peredamnya udah gue pasang, tapi pakai peredam modifan. Modifan anjir. Oke cuy, kita kali ini mau ngebahas nih ya, bahas tentang sesuatu. Apa sih bedanya antara klub motor, komunitas motor, dan geng motor? Nah, karena kebanyakan orang-orang nyebut lu anak motor ya, lu anak geng motor ya. Wah, padahal yang dimaksud geng motor tuh yang ugal-ugalan ya, ugal-ugalan di jalan, terus anarkis, bikin anarkis, itu kan kalau geng motor. Jadi kadang orang nyebutnya tuh anak motor tuh geng motor ya. Jadi gimana ya, padahal beda antara klub, komunitas, dan geng motor, itu beda. Ada juga single factor namanya. Ada 4 ya, jadi klub, komunitas, single factor, dan geng motor. Kalau lagi agak padat gini, kalau mau ngomong gue agak gimana ya, agak ribet. Makanya gue kalau sering ngevlog tuh malam-malam, kadang pagi, dini hari. Karena kalau macet kayak gini, aduh, gue males banget. Kan macet kayak gini tuh lagi ada putar balik tuh, terbalik ke belok, mobil belok kayak gitu, bikin macet. Apalagi kalau siang, makanya gue jarang vlog siang cuy, kecuali ke tempat-tempat wisata gitu ya. Nah oke cuy, kita balik lagi ya, ngebahas tentang tadi komunitas, klub, single factor, dan geng motor. Nah untuk klub, pertama gue bahas klub dulu ya. Nah untuk klub motor ini kadang orang salah menyebutkan antara komunitas atau klub motor. Klub motor ini ada suatu perkumpulan ya. Biasanya ini hanya terdiri dari satu varian motor. Biasanya hanya terdiri dari satu varian motor. Tapi ada juga sih yang beberapa ya, itu beberapa varian ada. Tapi di sini tuh kebanyakan itu untuk klub motor itu cuma ada satu varian motor. Nah, dan dalam pembuatan klub ini dia memiliki struktur organisasi. Jadi ada kepala, ada bendahara, sekretaris situ, dan juga ngabers ngabers basic kah. Dan juga dalam pembuatan klub itu memiliki izin, paling tidak itu diketahui oleh polsek setempat atau aparat keamanan polsek setempat ya, atau juga bisa izin ke IMI, Ikatan Motor Indonesia, atau ke Kemenkumham itu untuk pembuatannya. Jadi memiliki izin sebuah klub. Dan juga untuk klub sendiri itu biasanya itu klub itu ada di suatu kota biasanya. Dalam suatu kota dia memiliki cabang biasanya. Nah ada chapter-chapternya di tiap wilayah, bahkan ada dalam satu nasional. Jadi di setiap provinsi ada ya biasanya ya. Dan juga bahkan ada juga, ini contohnya di klub Harley kayak gitu, itu ada dalam lintas negara. Jadi di setiap negara itu ada chapter-chapternya, ada cabang-cabangnya. Jadi nggak cuma di satu negara.
Nah, klub ini biasanya ada di lintas negara, ada yang multinasional, ada satu nasional, di tiap provinsi ada, atau di tiap kota ada. Jadi memiliki cabang biasanya. Nah, tadi klub itu jadi memiliki struktur organisasi, memiliki kapasitas yang besar, minimal untuk pembuatan klub itu 10 orang ke atas, dan memiliki izin. Nah, itu klub. Dan selanjutnya untuk komunitas sendiri ya. Komunitas itu untuk komunitas motor biasanya itu dia tanpa perlu izin untuk mendirikan sebuah komunitas itu tanpa perlu izin, dan nggak harus ada struktur organisasi, nggak harus. Dan juga oh ya, ditambahin tadi untuk klub itu ada ADART-nya yang harus dipatuhi setiap anggota. Ya, ada punya kegiatan. Ini sebuah lanjutin yang klub tadi. Jadi punya kegiatan kopdar, bakti sosial atau yang lainnya. Ada musyawarah nasional juga ya di situ untuk klub. Dan untuk di komunitas ini kan nggak harus ada struktur organisasi, dan nggak harus ada suatu ADART, dan juga nggak harus ada perizinan dari lembaga-lembaga yang berhak melegalkan gitu ya. Dan juga untuk komunitas ada sih, komunitas kadang ada kopdar, tapi komunitas itu biasanya nggak lintas wilayah, nggak di tiap negara, tiap wilayah, tiap provinsi, nggak. Biasanya itu hanya satu nama, dan dia dari berbagai wilayah bisa jadi, tapi nggak ada cabang di situ ya, nggak ada cabangnya untuk komunitas. Dan juga komunitas itu biasanya terdiri dari beberapa varian, banyak variannya di situ, nggak cuma dari satu varian, banyak variannya. Mau tipe-tipe motor apa aja bisa gabung di situ untuk komunitas. Dan juga untuk selanjutnya untuk single factor. Nah, single factor ini dia nggak ada ikatan dari klub ataupun komunitas, tapi dia ini jadi berjalan berdiri sendiri ya. Untuk single factor ini dia aktif dalam kegiatan motor, bisa silaturahmi ke klub-klub manapun atau komunitas-komunitas manapun untuk single factor. Dan juga ini yang terakhir untuk geng motor. Nah, geng motor nih. Nah, kadang orang salah menyebutin anak motor, anak geng motor, padahal anak klub atau anak komunitas. Nah, geng motor ini kelihatannya buruk banget ya di mata masyarakat, karena ini tidak ada izin atau tidak ada apapun. Mereka sekumpulan orang, anak muda biasanya ya, melakukan kegiatan-kegiatan pakai motor, anarkis, punya kelompok atau geng-geng yang ingin merugikan orang lain. Biasanya dia pakai senjata tajam. Dalam melakukan aksinya pun kadang membabi buta, nggak kenal orang itu siapa, orang di jalan dibacok, kadang itu kayak gitu kadang. Nah, kebanyakan seperti itu kalau untuk geng motor. Geng motor ini sangat buruk. Semoga pihak-pihak yang terkait, pihak keamanan bisa menangkap, mengamankan para geng-geng motor yang meresahkan ya, karena mereka merugikan sih, dan juga mencoreng anak-anak motor. Kita yang berlaku kebaikan, nggak taunya mereka yang bikin nama baik anak motor itu buruk gitu. Nah, itu tadi berapa perbedaan ya antara klub motor, komunitas motor, single factor, dan geng motor. Nah, gua dulu juga ikut gabung di tahun 2016 ya, 2016 2017. Sekarang gue sebenarnya masih dalam ikut klub
Tapi untuk saat ini karena selama pandemi itu untuk kegiatan kopdar itu kita jarang lakuin. Karena takutnya nanti kumpul-kumpul kan di Ciduk atau dibubarin. Dan juga mungkin udah pada ganti varian motor ya, karena kan dalam satu klub itu biasanya satu varian, dan gue ikut satu varian motor itu ke klub. Dulu waktu touring enak, waktu touring gabungan itu dari beberapa wilayah gabung, wah asik banget tuh, banyak banget yang ikut. Cuma gue lihat untuk kali ini, gue lihat tuh anak motor tuh kebanyakan, kalau dulu kan banyak klub ya, kalau saat ini kayaknya kebanyakan dari komunitas motor ya, kebanyakan. Jadi berbagai varian bisa masuk. Oke sih, cukup sampai di sini aja ya mungkin ya. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel gua Panji Muhammad, dan follow Instagram gue Panji_Muhammad. Oke sih, sampai jumpa di lain hari. Bye.